Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lansia Sehat Bahagia, saya Raka, host yang selalu gelisah kalau dengar cerita orang tua kita harus cuci darah, operasi ginjal, atau nggak bisa makan enak lagi. Saya makin khawatir sejak lihat ayah saya suka makan buah yang katanya sehat, tapi ternyata bisa bikin ginjal rusak total. Dan hari ini, kita kedatangan narasumber luar biasa. Beliau bukan hanya dokter, tapi pahlawan bagi banyak lansia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, yang juga penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali, dan penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas. Ibu Dokter, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raka, terima kasih sudah mengundang saya. Saya kesini karena banyak lansia Indonesia dalam bahaya tanpa mereka sadari. Saya tidak ingin satu orang pun terlambat sadar seperti pasien-pasien saya yang menyesal. Ketika ginjal, mereka sudah rusak dan tak bisa diselamatkan lagi. Langsung merinding saya dengarnya. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang menonton, kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Nah, Bu Dokter, tolong beritahu kami, buah apa yang diam-diam bisa merusak ginjal? Ini pasti bikin kaget banyak orang. Mas Raka, buah itu adalah belimbing. Ya, belimbing, buah berbentuk bintang, yang sering dijadikan jus, rujak, atau dimakan langsung. Banyak yang pikir ini bagus untuk turunkan kolesterol atau tekanan darah tinggi, tapi kenyataannya, belimbing adalah musuh nomor 1 bagi ginjal lansia. Serius, padahal belimbing kelihatannya segar. Alami? Kenapa bisa berbahaya? Karena belimbing mengandung asam oksalat yang sangat tinggi, bayangkan dalam 100 gram belimbing bisa mengandung sampai 500 mg oksalat. Asam oksalat ini masuk ke ginjal, lalu membentuk kristal tajam, seperti ribuan jarum kecil yang menusuk ginjal dari dalam. Ginjal jadi luka, radang, lalu rusak. Diam-diam, tanpa rasa. Astaga, itu kayak disiksa dari dalam tubuh sendiri. Saya jadi ingat, ayah saya suka makan belimbing tiap pagi, langsung dari kebun belakang. Itu kebiasaan yang sangat berbahaya. Saya punya pasien, Pak Hendro dari Surabaya. Umur 65 tahun. Beliau rajin olahraga, tidak merokok, makan buah tiap hari. Tapi ginjalnya rusak parah. Waktu saya tanya, dia jawab, "Saya makan belimbing tiap pagi. Dok, fresh dari pohon." Wah, mirip banget seperti ayah saya. Saya periksa labnya. Kadar kreatinin 3,5 jauh di atas normal, artinya ginjalnya sudah kehilangan lebih dari 50% fungsi dan itu belum bisa diperbaiki. Ginjal tidak bisa regenerasi seperti hati. Kalau rusak, ya rusak selamanya. Bu Dokter, saya jujur mulai takut. Apakah ini hanya terjadi kalau kita punya penyakit ginjal sebelumnya? Tidak selalu, justru lansia sehat pun bisa kena karena fungsi ginjal turun alami setiap tahun mulai umur 40. Ginjal kehilangan 1% fungsi tiap tahun. Jadi, umur 60 sudah hilang 20%. Kalau ditambah racun dari belimbing, ya kerusakannya berlipat ganda. Jadi meski kita merasa sehat, ginjal kita mungkin sedang disiksa diam-diam. Tepat sekali. Saya pernah menangani Pak Gunawan dari Bandung, umur 67 tahun. Beliau pengusaha sukses.
check up rutin tiap tahun. Suatu pagi, beliau pingsan di kamar mandi, ternyata ginjalnya penuh batu sebesar kelereng. Beliau juga makan belimbing tiap hari, campur madu lazi. Niatan sehat, tapi justru menyiksa diri sendiri. Itu baru 2 konto. Tapi, sudah bikin dada saya sesak dengarnya. Saya bisa sebutkan banyak lagi. Mas Raka. Ada juga Ibu Kartini dari Solo, umur 63 tahun. Kejang-kejang, setelah minum jus belimbing, keluarganya kira epilepsi, padahal ternyata ginjalnya sudah lemah. Dan belimbing mengandung karamboksin racun yang menyerang otak kalau tidak bisa dikeluarkan ginjal. Jadi, racunnya bukan hanya menyiksa ginjal, tapi juga bisa bikin kejang, bahkan koma. Benar, itulah yang saya bilang. Belimbing adalah pembunuh diam-diam bagi orang tua. Dan masih banyak yang tidak tahu, saya tidak ingin tragedi yang sama terjadi pada orang-orang yang Mas Raka sayangi. Atau penonton kita, Yeda sebentar ya. Teman-teman, kalian pernah makan belimbing tiap hari? Atau orang tua kalian suka buah ini? Coba tulis di komentar. Saya pengen tahu, apakah ini juga terjadi di keluarga kamu? Dokter, saya yakin banyak penonton sekarang sedang gelisah. Mereka mungkin makan belimbing tiap hari, tapi belum merasakan apa-apa. Apakah ada gejala awal yang bisa jadi peringatan sebelum ginjal benar-benar rusak? pertanyaan bagus. Mas Raka, masalahnya, kerusakan ginjal itu diam-diam. Banyak orang mengira gejalanya cuma wajar karena usia, padahal itu teriakan tubuh yang minta tolong. Contohnya gejala seperti apa? Bu dokter, Pertama, pinggang belakang. Pegal banyak lansia kira itu karena tulang keropos. Padahal bisa jadi karena ginjal sedang bengkak. Kedua, kaki bengkak di sore hari. Banyak yang bilang, kebanyakan duduk. Biasa. Tapi sebenarnya, cairan menumpuk karena ginjal tidak bisa membuangnya. wah, ini seperti kasus ayah teman saya, kakinya bengkak terus, tapi bilangnya cuma masuk angin. Persis tanda ketiga. Kencing tidak tuntas. Masih netes meski sudah selesai. Banyak yang menyalahkan prostat, tapi jangan lupa, kristal oksalat juga bisa menyumbat saluran kemih, tanda Q4. Kencing berbusa seperti sabun. Tidak hilang setelah disiram, itu tandanya protein bocor dari ginjal. CRM. Saya pernah lihat itu di toilet paman saya. Saya pikir cuma karena dehidrasi. Bisa jadi lebih dari sekadar dehidrasi. Mas Raka. Dan yang paling berbahaya kalau sudah mual, muntah terus-menerus tanpa sebab. Atau nafas sesak, padahal tidak sedang beraktivitas berat. Itu artinya racun sudah menumpuk dalam darah. Ginjal sudah tidak bisa menyaring. Jangan tunggu sampai terlambat. Itu seperti silent killer ya. Ban, terus, selain belimbing, apakah ada buah lain yang juga harus dihindari lansia? Ada? Dan ini penting sekali. Saya tidak bilang semua buah harus dijauhi. Tapi ada beberapa yang tinggi oksalat. Apalagi kalau dimakan berlebihan oleh lansia dengan ginjal lemah. Wah, saya yakin banyak yang bakal kaget. Bisa disebutkan? Dok, Yang pertama, mangga muda. Banyak orang suka rujak mangga asam. Tapi kalau dimakan berlebihan, kandungan oksalatnya bisa 200 mg per 100 gram, apalagi dimakan mentah dan tanpa pengolahan. ibu saya suka mangga muda pakai sambal. Sekarang saya jadi cemas. Tidak apa-apa kalau sesekali. Mas Raka. Tapi jangan tiap hari. Buah kedua kedondong mentah, tinggi oksalat. Apalagi yang masih keras. Sama seperti jambu biji yang belum matang,
teksturnya keras, oksalat tinggi. Buah ketiga stroberi. Luku. Segar. Tapi ternyata kandungan oksalatnya cukup tinggi untuk memperparah ginjal yang sudah lemah. Padahal banyak yang kasih stroberi ke orang tua karena katanya antioksidan tinggi. Betul. Antioksidan tinggi. Tapi jangan berlebihan. Untuk lansia, buah tinggi oksalat sebaiknya dihindari atau dibatasi. Bahkan, buah yang terlihat aman seperti anggur dan kiwi, kalau dimakan terus-menerus dalam jumlah besar, juga bisa bermasalah. Saya yakin banyak penonton sekarang jadi bingung. Loh, buah kan sehat. Itu kalimat yang sering saya dengar dari orang-orang. Saya paham, dan itu pemahaman yang keliru. Tidak semua buah aman untuk semua orang, khusus untuk lansia. Apalagi dengan risiko penyakit ginjal. Kita harus pilih buah dengan cerdas. Bu dokter, apakah ada contoh pasien yang terdampak karena buah selain belimbing? Ada Pak Dedi dari Medan, umur 69 tahun. Rutin minum warfarin untuk jantungnya. Tapi beliau juga suka makan belimbing dan stroberi setiap hari. Satu malam beliau muntah darah 2 liter karena kombinasi belimbing dan obatnya membuat efek pengencer darah terlalu kuat. Hampir meninggal. Untung cepat dibawa ke rumah sakit. Saya nggak nyangka. Interaksi antara buah dan obat bisa separah itu. Inilah yang banyak tidak diketahui. Belimbing menghambat enzim di hati, sehingga obat tidak bisa dipecah dengan baik. Akhirnya, menumpuk dalam darah, efeknya bisa terlalu kuat atau malah tidak bekerja. Bisa bikin tekanan darah drop, pingsan, bahkan perdarahan dalam. Bu dokter, saya jadi berpikir, kita sering bilang buah itu alami. Pasti aman. Tapi ternyata bisa jadi jebakan yang mematikan. Tepat sekali. Mas Raka, saya ingin semua penonton malam ini berhenti berpikir bahwa semua buah itu sehat. Kita harus cerdas memilih buah, apalagi di usia senja. Saya pengen tanya langsung ke penonton. Apakah kamu atau orang tua kamu pernah makan buah yang disebutkan tadi? Coba tulis di komentar ya. Saya ingin tahu seberapa umum kebiasaan ini. Oke Bu Dokter, sekarang saya ingin masuk ke bagian yang lebih memberi harapan. Kalau belimbing dan beberapa buah lain itu berbahaya. Apa saja buah yang aman untuk lansia? Bagus Mas Raka. Kita tidak ingin hanya menakuti, tapi juga memberi solusi. Berikut ini adalah buah-buahan yang relatif aman untuk ginjal lansia, bahkan bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tolong sebutkan satu persatu ya. Bu, saya yakin penonton kita pengen langsung catat. Pertama, pepaya. Buah ini mengandung enzim papain. Sangat baik untuk pencernaan, rendah oksalat, dan tidak membebani ginjal. Satu potong pepaya di pagi hari jauh lebih aman dibanding jus belimbing. Wah, di kampung saya pepaya tumbuh liar. Murah meriah. Ternyata penyelamat juga ya. Betul. Kedua, pisang, kaya kalium, tapi oksalatnya rendah. Membantu menjaga tekanan darah tanpa memperberat kerja ginjal, tapi tetap 2 buah pisang per hari cukup. Jangan berlebihan. Saya suka pisang goreng. Tapi kalau digoreng pakai tepung manis, masih aman gak? Untuk lansia, lebih baik pisang dikukus atau dimakan langsung, tanpa tambahan gula atau minyak. Pisang goreng bisa jadi masalah kalau terlalu sering dan terlalu manis. Oke, siap. Lanjut. Kiatia apel, tapi harus dikupas kulitnya. Karena kulit apel bisa mengandung pestisida jika tidak organik. Apel baik untuk serat dan kolesterol, serta rendah oksalat. Keempat, semangka dan melon.
kaya air, bersifat diuretik alami, membantu membilas ginjal dari sisa metabolisme, bahkan pasien gagal ginjal tahap awal yang saya tangani banyak terbantu dengan semangka. Semangka itu favorit orang Indonesia. Apalagi pas buka puasa. Jadi aman ya? Aman, asal tidak terlalu manis dan tidak dicampur gula atau susu kental manis. Kelima nanas, kaya bromelain, enzim antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan termasuk di ginjal. Keenam yeruk, tapi dalam jumlah wajar, jangan minum jus jeruk 1 liter sehari. 1 buah jeruk kecil cukup sebagai sumber vitamin C harian. Jadi tetap bisa makan enak, asalkan tahu cara dan porsinya. Betul. Yang penting, variasi dan tidak berlebihan. Jangan hanya makan satu jenis buah setiap hari terus-menerus. Selain buah, apakah ada cara alami lain yang bisa membantu membersihkan ginjal? Bu Dokter, Ada beberapa cara tradisional yang cukup efektif, asalkan dilakukan dengan benar. Pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Tapi ingat, jangan sekaligus minum perlahan sepanjang hari. Misalnya, 1 gelas setelah bangun, 1 gelas menjelang tidur, sisanya dibagi setiap beberapa jam. kalau minum banyak sekaligus, bisa bahaya. Bisa. Mas, ginjal lansia itu seperti mesin tua. Tidak bisa dipaksa kerja berat mendadak. Minum bertahap lebih aman dan efektif. Kedua, air, rebusan daun seledri. Ambil 1 genggam seledri. Rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minum 2 kali seminggu. Seledri punya senyawa yang membantu melarutkan kristal dan mencegah pembentukan batu ginjal. Wah, seledri sering saya lihat di tukang sayur, tapi biasanya buat sup. Iya, tapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai obat ginjal alami. Ketika kunyit segar, parut kunyit, pedas, campur dengan air hangat dan madu, minum 3 kali seminggu. Kunyit punya efek antiinflamasi alami, membantu mengurangi kerusakan ginjal akibat oksalat. Kayak, hamu, kuno, ja. Tapi ternyata masih relevan. Benar, Mas. Banyak hal dari tradisi kita yang sebenarnya mendukung kesehatan lansia, asal dilakukan dengan pengetahuan yang benar. Kalau dari pola makan secara keseluruhan, apalagi yang harus diperhatikan oleh orang tua? Poin pentingnya 1, kurangi garam sampai setengah dari biasanya. Orang Indonesia rata-rata konsumsi 15 gram garam per hari, padahal WHO hanya menyarankan 5 gram. Dan untuk lansia, sebaiknya hanya 3 gram. Batasi protein hewani, terutama daging merah. Gantilah dengan tahu dan tempe, protein nabati yang lebih ringan untuk ginjal. Nah, ini menarik. Saya pikir tempe itu makanan biasa. Ternyata bisa jadi pelindung ginjal. Banyak orang meremehkan tempe. Padahal itu superfood lokal Indonesia. Murah, bergizi, rendah purin. Cocok untuk lansia. Saya yakin banyak penonton sekarang berpikir ulang soal isi kulkas mereka. Bu Dokter, terakhir, minuman apa yang sebaiknya dihindari? Nomor 1, minuman bersoda, mengandung fosfat tinggi yang mempercepat kerusakan ginjal, juga tinggi gula, bisa memperburuk diabetes yang sering menyertai lansia. Kalau Teh hijau tanpa gula, 1-2 cangkir sehari, aman dan malah mengandung antioksidan yang melindungi ginjal. mantap. Saya mulai sadar bahwa banyak hal yang terlihat sepele, ternyata sangat penting bagi ginjal lansia. Tepat sekali. Mas Raka, saya harap setelah ini, semua yang menonton meninjau ulang isi dapur mereka, buah apa yang ada di meja.
Minuman? Apa di kulkas? Kebiasaan apa yang harus diubah? Bu dokter, kita tadi bicara tentang pencegahan, tapi bagaimana kalau sudah terlambat? Kalau ginjal sudah rusak? Seperti apa hidup seorang lansia itu? Mas Raka. Pertanyaan ini berat karena jawabannya menyakitkan. Ketika ginjal sudah rusak, hidup seseorang berubah total. Maksudnya seperti harus minum obat terus. Lebih dari itu, kalau kerusakan sudah parah, pasien harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Setiap kali 4 jam duduk, darah disedot keluar tubuh, disaring oleh mesin, lalu dimasukkan kembali. Darahnya bukan hanya keluar, tapi seperti diaduk-aduk, dicuci paksa. Bayangkan tubuh orang tua kita yang rapuh, harus melewati itu 3 kali dalam 7 hari. Astaga, itu seperti hidup yang digantungkan pada mesin. Benar, Mas Raka, dan banyak pasien merasa bukan hidup lagi. Tapi bertahan saja. Saya pernah menangani Ibu Lilis dari Jakarta. Umur 61 tahun, yang menangis tiap kali cuci darah. Beliau bilang, "Saya capek, Dok. Bukan hanya badan saya, tapi hati saya juga. Karena setiap kali datang ke rumah sakit, dia lihat teman sesama pasien yang meninggal satu persatu." Bu dokter, saya nggak kuat dengar itu. Saya jadi ingat kakek saya dulu. Juga cuci darah. Dan bukan hanya secara fisik yang menderita, secara psikologis. Banyak pasien cuci darah mengalami depresi berat. Mereka merasa hidupnya dibatasi, tidak bisa makan enak, tidak bisa minum banyak, tidak bisa jalan-jalan jauh karena harus kembali ke rumah sakit. Berarti mereka juga tidak bebas minum air ya? Iya, benar sekali. Pasien cuci darah biasanya hanya boleh minum 600 ml per hari. Itu sudah termasuk air minum, kuah sayur, buah berair, padahal tubuh terasa haus karena darahnya sering ditarik. Tapi kalau minum lebih dari batas, cairan bisa menumpuk di paru-paru dan menyebabkan sesak nafas. Saya tidak bisa bayangkan, bahkan minum saja harus dibatasi. Dan itu belum termasuk biaya. Sekali cuci darah bisa 1 sampai 2 juta rupiah. Kalau 3 kali seminggu, 12 sampai 24 juta per bulan. BPJS memang membantu, tapi antriannya panjang, tidak semua rumah sakit punya alat, dan pasien sering harus pindah-pindah rumah sakit. Berarti bukan hanya tubuh dan jiwa pasien yang menderita, tapi juga keluarga ikut terbebani. Tepat sekali. Anak-anak harus antar ke ARES, harus mengatur waktu, harus membantu biaya, harus menjaga makanan pasien di rumah. Saya tahu banyak keluarga yang akhirnya konflik karena kelelahan merawat orang tua yang cuci darah. Bu dokter, saya ingat cerita pasien yang Ibu sebutkan tadi, Pak Hendro, dari Surabaya. Kalau beliau sekarang cuci darah, berarti selama ini dia merasa sehat. Padahal tubuhnya sudah rusak dari dalam. Ya, itulah bahayanya belimbing, dan oksalat tinggi mereka tidak menimbulkan gejala sampai semuanya sudah terlambat. Saya bilang ke Pak Hendro, ginjal Bapak sudah tidak bisa bekerja sendiri, beliau diam, lalu berkata pelan, padahal saya pikir saya sudah hidup sehat. Itu yang bikin saya miris. Banyak orang niatnya ingin sehat makan buah tiap hari, tapi karena tidak tahu, malah merakuni tubuh sendiri. Betul, Mas, dan itu sebabnya saya selalu bilang di setiap seminar, pengetahuan yang benar bisa menyelamatkan nyawa. Sayangnya, banyak orang hanya sadar setelah terlambat. Penonton yang terkasih, kalau kalian mendengar cerita ini, coba bayangkan kalau itu adalah ayah, ibu, atau kakek nenek kalian sendiri. Apakah kalian siap
melihat mereka duduk berjam-jam di kursi cuci darah, melihat mereka menangis karena tidak bisa makan enak karena sebuah buah yang dimakan tiap pagi, dengan harapan hidup lebih sehat. Mas Raka, saya punya satu cerita terakhir yang mungkin jadi pengingat kuat bagi kita semua. Pak Tono, 62 tahun. Meninggal karena gagal ginjal. Anaknya datang ke saya sambil menangis. Dok, ayah saya punya kebun belimbing. Kami kira itu berkah. Ternyata kutukan. Andai saya tahu lebih awal, itu kalimat yang paling sering saya dengar. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Jangan biarkan orang tua kita jadi korban kebodohan informasi. Jangan tunggu sampai nasi jadi bubur. Lalu buburnya pahit karena air mata. Kalau kamu sayang keluargamu, ubah sekarang juga. Setu, mulai dari hilangkan belimbing dari rumah, berhenti konsumsi buah tinggi oksalat secara rutin, dan periksa ginjal secara berkala, terutama kalau usia sudah di atas 60. Kesehatan adalah harta yang tidak bisa dibeli. Apa gunanya punya rumah mewah, mobil mahal, deposito miliaran, kalau harus berbaring lemah, hidup tergantung mesin. Bu Dokter, setelah semua yang kita dengar tadi, jujur saya merasa takut, tapi juga tersenyumkan. Kalau saya ingin mulai dari sekarang, apa langkah kecil paling efektif untuk menjaga ginjal orang tua saya? Langkah kecil pertama, periksa ulang isi dapur. Lihat apakah ada belimbing, stroberi, jambu, biji keras, atau buah lain yang tinggi oksalat. Kalau ada, singkirkan atau batasi konsumsi. Ganti dengan buah yang aman seperti pepaya, pisang, semangka. Langkah kedua, minum air putih cukup dan teratur. Jangan tunggu haus. Bangun pagi langsung minum 1 gelas air hangat, mainam sedikit-sedikit, tiap jam. Jangan langsung 2 botol besar sekaligus. Kadang orang tua saya bilang, saya tidak haus kok. Ngapain minum? Apa jawabannya? Bu, Saya selalu bilang, haus bukan ukuran. Fungsi ginjal lansia perlu dibantu, bukan menunggu sinyal tubuh. Justru lansia sering kehilangan rasa haus, padahal tubuhnya tetap butuh cairan. Langkah ketiga, kurangi garam perlahan, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan daun salam untuk menggantikan rasa asin. Banyak pasien yang sembuh dari pembengkakan kaki hanya karena mengurangi garam harian dari 10 gram ke 3 gram. saya jadi ingat, ibu saya dulu suka masak sayur lodeh, tapi pakai banyak garam dan kaldu instan. Kaldu instan itu juga musuh ginjal. Lebih baik bikin sendiri dengan rebusan tempe atau jamur. Rasa umaminya tetap ada. Langkah keempat, gerak aktif setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Jalan pagi keliling rumah. Naik turun tangga pelan. Berkebun ringan. Menyapu halaman. Peredaran darah yang lancar membantu ginjal bekerja lebih baik. Lansia yang duduk terus di kursi seharian, itu termasuk faktor risiko ya. Sangat, ginjal butuh aliran darah yang cukup. Duduk terlalu lama membuat sirkulasi menurun. Makanya, saya sering bilang ke pasien lansia, setiap 50 menit, berdiri 5 menit. Bukan hanya otot yang butuh, ginjal juga. Langkah kelima rutin periksa fungsi ginjal, tes sederhana kreatinin. Bun. Dan YFR, biayanya tidak mahal, tapi manfaatnya sangat besar untuk deteksi dini. Kalau hasilnya sudah ada tanda-tanda kerusakan, apa yang harus dilakukan? Segera ubah gaya hidup. Ikuti pola makan yang ramah ginjal rendah protein hewani, rendah oksalat, tinggi serat, terendah garam. Dan jangan percaya mitos yang bilang kalau tidak sakit, berarti sehat. Betul,
Banyak yang bilang, saya nggak merasa apa-apa kok. Tapi ternyata, itu bukan jaminan ginjalnya baik-baik saja. Tepat sekali, Mas Raka. Justru penyakit ginjal tidak terasa sampai sudah parah. Karena itu, menunggu gejala adalah kesalahan fatal. Saya mau tanya ke penonton, apakah kalian pernah memeriksakan ginjal orang tua kalian? Kalau belum, kapan terakhir mereka cek kreatinin, tulis di komentar ya. Saya ingin tahu seberapa banyak dari kita yang benar-benar sadar soal ini. Dan satu hal penting lagi, ajak keluarga makan bersama dengan menu sehat, bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk cucu, anak-anak. Semuanya, kesehatan lansia adalah tanggung jawab bersama. Saya suka itu, Dok, karena kalau hanya lansia yang jaga makan, tapi anak cucu makan sembarangan, nanti malah menggoda. Pena, Mas, jangan jadikan lansia merasa terisolasi. Jadikan pola makan sehat sebagai gaya hidup keluarga. Tempe, tahu, sayur-sayuran segar, air putih, dan buah lokal, semua itu bisa jadi nikmat kalau dimasak dengan cinta. Penonton, mulai malam ini, yuk ubah kebiasaan. Cek kulkas, buang buah yang bisa merusak ginjal, siapkan makanan yang benar-benar menyehatkan, bukan hanya terlihat sehat. Karena mencegah jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih membahagiakan dibanding mengobati. Apalagi mengobati ginjal yang tidak bisa diperbaiki. Saya percaya, setiap langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan masa depan. Bukan hanya masa depan lansia, tapi masa depan keluarga juga. Bu Dokter, sebelum kita akhiri talk show ini, boleh saya simpulkan dengan satu kalimat yang terus terngiang di kepala saya sejak tadi. Silakan, Mas Raka. Ginjal tidak bisa diperbaiki. Kalimat itu sederhana, tapi artinya dalam sekali rusak. Tidak ada jalan kembali. Tepat sekali. Ginjal bukan seperti hati yang bisa regenerasi. Ginjal rusak, ikaler fungsi hilang seumur hidup. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan untuk mencegah, bukan menunggu sampai disuruh berhenti oleh rasa sakit. Kita pikir makan belimbing itu menyehatkan, ternyata bisa jadi itu bom waktu. Setiap hari, kita menambah luka kecil di ginjal. Tanpa sadar. Dan ketika akhirnya sadar, sudah terlambat, seperti Pak Tono, yang meninggal karena gagal ginjal, seperti Ibu Kartini yang kejang karena jus belimbing, seperti Pak Dedi yang muntah darah karena interaksi buah dan obat. Mereka semua punya satu kesamaan, niat baik, tapi informasi salah. Teman-teman penonton, saya ingin tanya, setelah menonton ini, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan? Tulis di komentar. Cek isi kulkas, ajak orang tua, cek ginjal, atau ubah pola makan keluarga. Dan jangan diam saja, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arti, arisan, pengajian, alumni. Karena bisa jadi ada orang tua di desa terpencil yang rutin makan belimbing dan video ini bisa menyelamatkan hidupnya. 1. Share dari kamu. Bisa menyelamatkan ginjal seseorang, bukan sekadar teori. Ini nyata. Dan untuk kamu yang sudah cuci darah, jangan putus asa. Kamu masih bisa memperlambat kerusakan dengan gaya hidup disiplin. Tapi untuk yang belum terkena, jangan tunggu giliran. Saya ingin berpesan ke semua anak muda yang menonton ini. Orang tua kita tidak butuh hadiah mahal. Mereka hanya butuh diperhatikan, dijaga kesehatannya, dan tidak ditinggalkan sendirian melawan penyakit. Dan untuk para lansia tercinta, jangan merasa tua berarti tak berguna. Kesehatan Anda adalah hadiah terbesar bagi keluarga. Tetap semangat, tetap disiplin, dan tetap berharap
Kalau boleh saya bilang, talkshow hari ini bukan hanya membuka mata saya, tapi juga hati saya sebagai anak. Saya ingin pulang, peluk orang tua saya, dan berkata, "Ma, Pa, mulai hari ini, kita ya agak ginial sama-sama." Itulah misi saya. Mas Raka, mencegah air mata yang bisa dihindari, menjaga satu ginjal hari ini bisa menyelamatkan satu keluarga dari penderitaan esok hari. Terima kasih, Bu Dokter, untuk ilmu, cinta, dan dedikasinya. Semoga semua penonton hari ini bisa membawa pulang satu hal kesadaran. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Setiap minggu, kami akan hadir dengan topik baru yang menyelamatkan. Komen juga ya, dari daerah mana kamu nonton Palembang, Pontianak, Mataram, atau dari desa kecil di Sulawesi Barat. Aku baca satu persatu dan balas sebisaku. Saya Raka, pamit undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hari tua dengan berkualitas. Saya Dr. Siti Setiati. Lindungi ginjal Anda, lindungi masa depan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.